Naasnya saat mobil sudah oleng melaju dengan cepat ke arah mereka, mereka ini tidak sempat untuk menyelamatkan diri dan terlibaslah mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, balik lagi dengan aku Lutz Harel. Untuk kali ini aku akan membahas tragedi yang sempat bikin heboh Indonesia pada tahun 2012. Kasus ini adalah kasus laka lantas terparah di Indonesia yang pasti mungkin kalian gak asing lur. Tragedi ini dikenal dengan tragedi Tugu Tani. Tragedi memilukan Tugu Tani ini berawal dari pengguna mobil yang ugal-ugalan lalu menabrak 13 pejalan kaki di trotoar. Kira-kira kenapa mobil ini bisa melaju dengan ugal-ugalan? Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan si pengemudi dan bagaimana nasib para korbannya? Gak pakai lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Si pengemudi ugal-ugalan tersebut adalah seorang perempuan bernama Afriani Susanti yang berusia 29 tahun saat itu. Afriani lahir pada 19 April 1983 di Jakarta. Dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Susanto dan Yurneli. Mereka sekeluarga tinggal di Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Keluarga mereka ini dikenal baik oleh warga setempat. Bahkan keluarga mereka dinilai sangat agamis. Afriani sendiri sebenarnya anak yang cerdas lur. Cuman tidak terlalu mencolok secara akademis. Afriani juga mempunyai kepribadian yang tomboy atau seperti laki-laki. Saking merasa malu dinilai mempunyai kepribadian yang tomboy, Afriani ini akhirnya memutuskan untuk menggunakan hijab pada saat SMP. Jadi keluarga Afriani ini bisa dibilang keluarga yang normal-normal saja lur. Secara ekonomi juga bisa dibilang berkecukupan. Sampai pada tahun 2010, mulailah keluarga mereka ditimpa musibah dengan meninggalnya sang ayah yaitu Pak Susanto secara tiba-tiba yang membuat kondisi ekonomi keluarga Afriani pun mulai goyah. Kondisi inilah yang membuat Afriani dan saudara-saudaranya berusaha mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka dengan berusaha untuk mencari pekerjaan. Bahkan akhirnya mereka pun mendapatkan pekerjaan dan sedikit-sedikit keadaan ekonomi keluarga mereka mulai stabil kembali. Tapi pada tahun 2012 keluarga mereka kembali mendapatkan musibah lagi, di mana musibah ini yang nantinya akan merubah nasib keluarga Afriani merosot drastis, khususnya untuk Afriani sendiri. Sabtu 21 Januari 2012 pukul 8 malam, Afriani sedang dalam perjalanan menuju Hotel Borobudur yang ada di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta dalam rangka menghadiri pernikahan kerabatnya. Dia berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi B2479XI. Dalam mobilnya itu, dia bersama 3 orang lain temannya, yaitu Denny, Putri, dan juga Aris Sandy. Jadi mereka ini berempat termasuk Afriani. Bahkan mereka pun menghadiri acara pernikahan kerabat Afriani. Nah, setelah acara selesai pada pukul 10 malam, rencananya mereka berempat ini lanjut untuk nongkrong di sebuah diskotik yang ada di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Sesampainya di sana, mereka pun memesan bir dan whisky. Dan berpesta miraslah mereka di situ sampai dini hari. Terus pada jam 2 dini hari, yang saat itu sudah masuk hari Minggu tanggal 22 Januari 2012, mereka ini memutuskan untuk cabut menuju ke diskotik lainnya, yaitu diskotik Stadium yang ada di Jakarta kawasan Hayam Wuruk. Afriani pun melaju dengan kondisi mabuk menuju diskotik Stadium. Perjalanan menuju diskotik Stadium ini ditembus sekitar 20 menit dari diskotik sebelumnya. Dan pada jam setengah 3 pagi, sampailah mereka ke diskotik Stadium. Dan di tempat itu, mereka pun melakukan hal yang sama, yaitu berpesta miras, dan kali ini ditambah dengan obat-obatan terlarang juga lur. Dan pesta yang mereka lakukan itu berlangsung sampai jam 10 pagi lur. Lalu dalam kondisi mabuk berat dan belum tidur semalaman, mereka berempat ini berniat meninggalkan diskotik untuk pulang. Dan saat itu Afriani lagi yang menyetir. Dalam pengaruh alkohol dan narkoboy, Afriani melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Tugu Tani, Jakarta Pusat. Yang mana kawasan Tugu Tani saat itu sedang ramai-ramainya. Karena memang saat itu hari libur kan, banyak orang yang bersantai sambil jalan-jalan, ada juga yang sedang membeli makanan untuk sarapan. Pokoknya macam-macam kegiatan orang-orang di sekitaran Tugu Tani saat itu. Yang naasnya mereka tidak ada yang menyangka kalau akan terjadi tragedi yang mengerikan sebentar lagi. Mereka pun beraktivitas seperti biasa saja. Hingga akhirnya pada pukul setengah 11 siang, mobil Afriani melintas di kawasan Tugu Tani. Saat itu Afriani mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 90 km per jam lur. Bayangkan di kondisi yang ramai dia melaju kecepatannya 90 km per jam. Jadi kecepatan yang kencang untuk kondisi lalu lintas yang cukup padat. Saat mobil Afriani ini melintas tepat di depan gedung Kementerian Perdagangan, disitulah mobil Afriani tiba-tiba oleng dan Afriani segera memanting setir ke arah trotoar yang berada di sebelah kiri. Dan saat itu di trotoar itu sedang rame-ramenya berjalan kaki lur. Naasnya saat mobil sudah oleng melaju dengan cepat ke arah mereka, mereka ini tidak sempat untuk menyelamatkan diri dan terlibaslah mereka semua. Karena teler dan panik, si Afriani ini juga seperti tidak berusaha untuk mengerem kendaraannya lur.
Bahkan untuk membunyikan klakson pun enggak. Yang akhirnya tragedi mengerikan pun tidak dapat dihindari lagi. Mobil Afriani melibas 13 orang pejalan kaki yang ada di trotoar. Setelah menabrak para pejalan kaki, mobil Afriani juga tidak langsung berhenti, lur. Mobil baru berhenti setelah menyerempet sebuah halte Tugu Tani dan menabrak hidran yang berada di depan kantor pajak. Jadi sekitar 90 meter dari TKP baru berhenti. Nah, kejadian tabrakan mengerikan inilah yang akhirnya dinamakan tragedi Tugu Tani. Selepas kejadian yang begitu cepatnya, pada awalnya orang di sekitaran itu hanya tercengang seolah tidak percaya dengan kejadian mengerikan itu. Barulah ketika menyadari orang-orang terkapar bersimbah darah, teriakan histeris pun terdengar di sekitaran TKP karena saking panik dan ngerinya. Petugas kepolisian dan warga pun bekerja sama untuk mengevakuasi para korban. Setelah itu, barulah dilakukan olah TKP untuk mengetahui detail kejadian sebenarnya. Dari hasil olah TKP diketahui 8 orang meninggal di tempat. Semua korban meninggal dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Selain itu, 5 korban dengan luka berat juga segera dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk dilakukan penanganan medis. Tapi sayangnya, 1 orang tidak dapat diselamatkan, yang membuat jumlah korban meninggal dari kejadian ini total ada 9 orang. Berita tentang kejadian naas ini pun segera menyebar ke publik. Tayangan televisi seperti serentak menayangkan kejadian ini. Semua orang penasaran sekaligus geram dengan si pengemudi yang ternyata adalah seorang perempuan, yaitu Afriani. Dari keterangan para saksi, setelah Afriani dan teman-temannya ini menabrak beberapa orang, mereka semua ini tidak ada yang berani keluar dari mobil. Mereka hanya terduduk diam di mobil saja dengan wajah yang pucat dan panik. Mereka baru berani keluar setelah polisi datang ke TKP. Saat diperiksa, si Afriani ini ternyata juga tidak membawa SIM dan STNK, lur. Dan saat diinterogasi, Afriani juga terkesan tidak kooperatif. Saat itu dia hanya bilang, "Pak, kejadian ini benar-benar murni kecelakaan. Mobil saya tiba-tiba saja remnya blong." Tapi saat itu polisi nggak percaya gitu aja sama si Afriani ini, lur. Apalagi ada saksi mata yang bilang kalau saat itu Afriani sama sekali nggak membunyikan klakson. Kalau rem mobil dia memang benar-benar blong, harusnya dia itu membunyikan klakson sambil berusaha mengendalikan mobil kan, supaya minimal bisa memberikan peringatan untuk orang-orang yang sedang berada di trotoar. Polisi yang curiga atas pernyataan Afriani ini akhirnya meminta Afriani dan teman-temannya untuk menjalani tes urin di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hasilnya pun keluar keesokan harinya dan hasilnya pun seperti yang sudah kita duga bersama, lur, yaitu Afriani dan teman-temannya positif dalam pengaruh alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Bahkan dari hasil tes urin ini, Afriani pun sudah tidak bisa mengelak lagi. Mereka semua memang sedang teler berat saat kejadian tragis tersebut terjadi, hingga akhirnya Afriani dan teman-temannya pun ditangkap. Pada 26 April 2012, sidang perdana Afriani pun digelar. Di dalam persidangan itu, Afriani didakwa dengan pasal 388 KUHP tentang penghilangan nyawa orang lain secara sengaja. Selain itu, Afriani juga dijerat dengan pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Pihak kepolisian beranggapan kalau Afriani ini dengan sengaja berkendara dalam kondisi yang berpotensi membahayakan orang lain, yaitu sedang mabuk berat. Sementara itu, kuasa hukum pihak Afriani merasa keberatan dengan pengenaan pasal 388 KUHP pada Afriani tentang penghilangan nyawa orang lain secara sengaja yang didakwakan kepada kliennya, yaitu Afriani. Di mana kuasa hukum Afriani ini bilang, memang dalam kejadian itu, Afriani ini dalam keadaan pengaruh alkohol, tapi bukan berarti Afriani ini sengaja untuk mencelakai orang lain, apalagi berniat menghilangkan nyawa orang lain. Dan kami akan membuktikannya di sidang selanjutnya. Lalu saat itu sidang pun ditutup dan dilanjutkan pada 8 Agustus 2012. Di saat itu Afriani dan kuasa hukumnya dipersilakan untuk membacakan pledoi atau pembelaan. Saat itu Afriani membaca pledoinya sambil menangis, lur. Yang intinya Afriani mengaku bersalah, tapi dia tidak berniat untuk melakukannya dengan sengaja. Afriani juga meminta maaf kepada keluarga korban, dan dia hanya bisa meminta pengampunan. Setelah mencermati pledoi Afriani dan mengkaji ulang insiden maut ini, pihak berwenang akhirnya menyimpulkan kalau kecelakaan ini memang terjadi tanpa disengaja. Itulah mengapa pasal 388 KUHP akhirnya tidak bisa didakwakan ke Afriani. Afriani hanya bisa dijerat dengan pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan ditambah dengan pasal 127 ayat 1 tentang Undang-Undang Narkotika. Setelah melalui proses hukum yang lumayan panjang, akhirnya pada 1 Juli 2013, Pengadilan Tinggi Jakarta secara resmi menjatuhkan hukuman 19 tahun penjara kepada Afriani.
Sementara ketiga temannya masing-masing hanya divonis 2 tahun penjara. Dengan hasil vonis ini sebenarnya banyak masyarakat yang merasa tidak puas. Mereka berharap Afriani ini dihukum mati saja karena tindakannya sungguh sangat merugikan karena sudah memakan 9 korban nyawa. Di media sosial Facebook pun banyak orang yang menyerukan hal yang sama. Intinya mereka semua merasa tidak puas dengan vonis Afriani ini. Sementara itu, untuk mengenang tragedi ini, Koalisi Pejalan Kaki menetapkan tanggal 22 Januari, yaitu tepat pada hari terjadinya tragedi ini, sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Hati-hati ketika berkendara, jangan sampai merugikan diri sendiri maupun orang lain. Afriani sendiri pernah bilang kalau kejadian ini akan menjadi penyesalan terbesarnya sampai akhir hayat nanti. Dia akan selalu merasa bersalah sepanjang hidupnya. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.